Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Amin apa? Saya ulang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang berkenan hadir pada malam hari ini, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, Allah memperkenankan kita untuk duduk bersama di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat berjamaah Isya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah berikan kemuliaan kepada kita semua, dan tentunya menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita berbagi pengurus Masjid Jamiul Hidayah yang sama-sama dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Jamiul Hidayah yang juga sama dipimpin Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnahnya, termasuk kita yang hadir saat ini. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca istighfar, kemudian kita lanjutkan dengan istighosah pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita maklumi 2 hari ke belakang kemarin saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, Allah berikan ujian gempa bumi 5,6 ya skala, dan banyak dari saudara-saudara kita yang berada di sana membutuhkan pertolongan kita semua selaku saudara-saudaranya dari 12 kecamatan. Terakhir itu update-nya 200 berapa yang meninggal. Update hari ini berapa? 200-an ya.
Mudah-mudahan saudara kita yang meninggal dalam musibah itu Allah jadikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadi syuhada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu hari yang lalu saya dapat info dari kawan saya di sana, karena ada banyak teman saya yang satu pesantren. Ada satu pesantren yang jumlah santrinya itu 30 orang, meninggalnya 26, jadi sisa 4. Dan itu masih kemarin masih tertimpa, masih evakuasi, belum dapat diambil jenazah. Insya Allah mereka yang sudah menyantri, sedang menuntut ilmu, menjadi syuhada ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, sebelum kita mulai pengajian, saya mengajak kepada Bapak-bapak sekalian jemaah Masjidul Hidayah untuk sama-sama kita membacakan istighfar, kemudian kita lanjutkan dengan istighosa. Lalu kita nanti akan membahas satu hadis yang berkenaan dengan musibah atau dengan tema atau isu yang sekarang melanda kita, saudara-saudara kita yang berjaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa du'alaina tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa du'alaina tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula wa hab lana rizqan wasi'a wa du'alaina tawbatan nasuha. Kita nanti istighosah dan kita niatkan yang ikhlas dalam hati kita untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita wabil khusus dan yang kita yang alhamdulillah masih diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala kulli yadin shalihin lillahi ta'ala qul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula
العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مطلع يا خليل يا مطلع يا خالق يا مطلع يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد وطاب سيداتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وطاب سيداتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وطاب سيداتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرس به الكرب وتنقضي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأداء كل معلوم الله. يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. حصنتم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونفعل عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ونرفع عنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتم بالحي القيوم الذي لا
لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألك يا غفار عفوا ورحمة وبالقهر يقهر خذوا لا يحيا. سألك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يقهر خذوا لا يحيا. سألك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يقهر خذوا لا يحيا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين آمين. Amin ya Allah. Mudah-mudahan munajat kita malam hari ini, doa kita malam hari ini Allah kabulkan, mungkin khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah. Jamaah Masjid Jamiul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Hadis Arba'in, hadis nomor 36 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini nanti berkaitan dengan yang semestinya kita lakukan pada saat ini. Dan mudah-mudahan dengan saya membacakan hadis dari Rasul ini bisa mengetuk hati kita semua kaum muslimin dimanapun berada. Bahkan kemarin saya dapat informasi sudah bukan hanya saja orang muslim yang peduli terhadap saudara kita yang di Cianjur sana. Kepedulian kemanusiaan, tolong-menolong, bantu-membantu itu tidak sekedar hanya di dalam agama kita saja. Namun di luar sana mereka yang non-muslim ada sifat kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak gempa musibah.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Izin saya bacakan dulu ya. Man nafasa 'an mu'min qurbatan min qurabi dunya nafasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semata nama Abu Hurairah ini disandingkan kepada sahabat Rasulullah SAW yang pada waktu itu. Jadi Abu Hurairah ini ketika lewat di jalan, beliau ini menemukan satu ekor kucing kecil yang kemudian ini kucing lagi kedinginan, mungkin juga lagi kesakitan. Lalu beliau Abu Hurairah ini mengambilnya, yang kemudian dia masukkanlah ke kantong jubah. Kantong jubah yang masuk. Kucingnya kucing kecil. Hurairah taskir kawin kucing kecil. Di tengah perjalanan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat berjumpa dengan Rasul, kemudian kucing kecil ini keluar dari kantongnya. Disitulah Rasul menjuluki beliau Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Kalau bapak-bapak ibu senang dengan kucing, kucingnya bukan kucing kecil ya, kucing gede. Tinggal disematkan namanya. Abu Hurairah. Hadis dari Rasulullah SAW dari Imam Muslim riwayatkan Imam Muslim. Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya. Man barang siapa. Kalau melihat ilmu nahwu, man ini nakirah, umum ya. Umum itu berarti siapa saja. Man nafasa an mu'minin, mau perempuan mau laki-laki siapa saja. Jadi nakirah umum, berlaku untuk siapapun. Man nafasa yang melapangkan, an-mu'min tapi mannya ini golongan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sampaikan kalau masalah sosial yang membantu masalah makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, bisa jadi selain Islam, orang Islam itu mereka punya kepedulian. Karena di agama mereka tidak diajarkan. Bahkan misalnya ada dalam kitab-kitab mereka bahwa tolong menolong itu diajarkan dalam agama mereka. Anu
dari orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbatan min qurabi dunya, daripada kesulitan-kesulitan dunia. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan orang mukmin, kesulitan dunia. Ini sekarang saudara kita sedang merasakan kesulitan ini. Berarti tugas kita apa? Melapangkan kesulitan mereka. Kesulitan ini kan umum juga, ya. Kesulitan dunia itu banyak. Kita saja yang di sini yang tidak kena gempa, kira-kira punya nggak kesulitan? Pasti punya. Kesulitan bayar utang, ya. Kesulitan dunia. Di barang siapa yang melapangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah lapangkan kesulitan kita di mana? Di yaumil qiyamah, di akhirat. Kita nggak mampu memberikan materi untuk saudara kita yang kena musibah, punya pakaian yang tidak dipakai masih bagus. Saudara-saudara kita di sana memerlukan. Bahkan terakhir ada satu daerah yang belum tersentuh. Banyak di situ bayi, anak-anak kecil yang mereka butuh pakaian, obat-obatan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Memang mereka yang ada di sana yang hari ini terkena musibah di Cianjur jauh dari kita, tetapi hati kita dekat karena sesama muslim. Kita akan merasakan dari satu kesatuan satu tubuh. Kalau tangan kita merasa sakit, maka yang lain ikut sakit. Itu ciri orang yang beriman. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia cinta kepada saudaranya. Tidak sempurna iman kita kalau melihat saudara-saudara kita yang di sana, kita acuh, kita cuek. Lah, orang sana inilah apa pedulinya kita kepada mereka. Jadi mereka yang jauh di sana di Cianjur yang kena musibah ini, tapi dari satu kesatuan kita seorang muslim, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada saudara-saudara kita, maka tugas kita melapangkan kesulitan mereka. Jika sudah kita lakukan, tak perlu berharap-harap. Allah pasti memberikan kelapangan dari kesulitan kita, terutama di yaumul qiyamah nanti, di akhir. Kalau kita bisa membayangkan bagaimana kesulitan yang kita akan alami di akhirat nanti, mungkin setiap hari beribadah. Matahari saja ketika kiamat nanti ukurannya 1 jengkal di atas kepala. Kita yang datang orang kalau rumah nggak pakai AC, panas banget. Panas. Saya pernah hidup di Medan, Sumatera Utara, 1 tahun setengah. Panasnya lebih dari Jakarta. Apalagi ke daerah sana apa namanya? Itu bawah panas. Di Sumatera itu rumah nggak pakai atap kayak gitu, seng. Saya dari Jawa, saya dari Cianjur ke sana 1 tahun setengah, pulang-pulang ketang banget. Tahu saya KTP sana. Pokoknya waktu pulang dari sana, saya lihat hitam banget di wajah saya. Panas. Itu masih di dunia. Nanti kiamat 1 jengkal matahari.
Bisa dibayangkan bagaimana keringat kita bercucuran. Ya. Alhamdulillah. Maka kesulitan itu akan Allah lapangkan jika saat kita di dunia ada musibah, saudara-saudara kita membutuhkan kelapangan, uluran tangan dari kita, maka kita lakukan. Insya Allah, ya, jaminan dalam hadis ini bahwa Allah akan melapangkan kesulitan kita di yaumul kiamat. Itu baru satu, banyak yang lain yang tidak pernah kita bayangkan hari ini. Kesulitan apa yang akan kita alami nanti pada hari kiamat. Kita bisa membayangkan saat gempa itu terjadi, kita saja yang kena dampak cuma kecil, perasaan kita gimana saat gempa? Keluar rumah. Kenapa? Takut apa? Takut tertimpa bangunan lain, takut dan lain takut. Di sana jalur yang ke mana Cugenang itu belah, maka tutup jalan sampai sana. Kalau kita mau ke sana lewat Jombor. Saya tadi kebetulan teman saya dari IPI juga, saudaranya kan di sana, orang tuanya dia asli orang sana. Rumahnya ambruk. Sekarang beliau di sana. Ya. Ada satu kakaknya yang kena terlimaan bangunan. Sekarang di rumah sakit. Jadi saya tanya lewat mana, dia ke sana lewat Jombor. Nanti telepon kakaknya diarah. Nah, ini luar biasa ya, gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu di daerah Jambi. Kita cuma hanya dampak getarannya saja, kita kan sudah takut. Anak-anak di sekolah kalau bangunan yang tinggi langsung keluar. Itu baru getarannya saja. Coba bayangkan mereka yang di sana. Ada satu video itu mahasiswa ya, kalau masalah mahasiswa pesantren yang video ini. Itu di dalam itu dia lagi bercengkrama dengan teman-temannya, itu langsung tertimpa. Persis videonya dia video kayaknya dia lagi presentasi atau apa di video ini. HP-nya ketemu bisa. Nah ini masya Allah luar biasa. Segini baru hal kecil untuk Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan dunia. Ini peringatan bagi kita, mestinya banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang melakukan kesulitan saudara-saudara kita, maka Allah berikan kelapangan di yaumul kiamat. Banyak sekali kesulitan yang harus kita lapangkan untuk saudara-saudara kita, termasuk juga tidak sekedar hanya mereka yang terkena gempa. Bisa saja di sekeliling kita ada sahabat kita, ada saudara, tetangga dan sebagainya membutuhkan uluran tangan. Termasuk tadi yang saya sampaikan terkait masalah hutang. Kalau kita sebagai orang yang mampu berkecukupan akan kelebihan harta yang Allah titipkan, seyogianya kita membantu orang yang terlilit hutang, dia benar-benar tidak bisa bayar. Kalaupun tidak kita bisa bayarkan, maka bantu dia cari jalan keluar, cari solusi bagaimana cara meringankan dia tentang beban hutangnya lagi. Atau bisa jadi teman kita, saudara, tetangga yang butuh kita itu makanan. 2 tahun lalu kita sudah rasakan, ya, saudara tetangga yang kena dampak pandemi, uluran tangan kita membantu mereka dengan cara memberikan makanan, memperhatikan kehidupannya, keperluannya dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa kita cinta kepada sesama kita. Dan itu ciri orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah. Tidak dikatakan kita cinta kepada Allah kalau melihat saudaranya sendiri seiman, seislam, orang muslim yang lebih kesusahan kita abaikan.
masih pertanyaan gimana ini? Maka perlu dibina, perlu dilatih. Perlu dibina, perlu dilatih. Kadang kalau kita nggak terlatih untuk memberikan itu berat. Tapi kalau sudah terlatih, melihat orang di mana pun kalau kelihatannya mereka kesusahan, kita langsung berikan ringan Allah berikan. Wa man yassara 'ala muslimin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang berkesulitan, niscaya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Tidak bisa membayarkan hutangnya, yang minimal kita peringatkan. Kalau tidak peringatkan, bagaimana cari solusi agar dia dapat membayar hutangnya dengan cara apa? Yang penting halal. Nih saya ada jalan begini, coba kamu tempuh. Kalau semisal bisa, alhamdulillah dibayar hutang sedikit bisa dibayar. Atau bahkan sebaliknya, kita orang mampu, kita punya berkecukupan harta, ada tetangga nyamperin kita, mau apa? Mau pinjam duit. Ini terkadang juga susah kalau nggak terbiasanya. Kalau tidak percaya, terkadang sulit untuk kita berikan. Tapi niatkanlah kita membantu, meringankan. Jangan kita berharap ini ketahuan orangnya nggak pernah bayar hutang. Tapi kalau kitanya punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat hutang itu memang tidak dibayar misalnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Hutangnya tulis Pak 2 juta. Habis ditulis Bapak bakar, mesti bakar, minta langsung. Ya Allah, ini sudah lama saya nggak bayar hutang. Sudah saya tagih sebagai kewajiban nggak bayar juga. Tak tahu dia alasannya, dia bilang tak punya, mau nyicil juga sampai sekarang belum dibayar. Saya serahkan kepada ya Allah, Kau yang bayar hutang. Diganti sama Allah. Habis itu amalkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah isya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah bayar. Ya, dengan ikhlas. Awalnya kita bantu, kalaupun dia nggak bayar, kita ikhlaskan, kita minta ganti kepada siapa? Karena Allah memiliki siapa. Kalau kita mengaku sunnah, punya nggak bayar-bayar, itu yang ada apa? Sakit hati. Habis sakit hati, menjelekkan orang itu. Setelah menjelekin dalam diri sendiri, cerita sama orang lain. Oh, si Anu nggak bayar hutang. Akhirnya apa? Multi level dosa. Betul kan? Betul. Udah dosa ngomongin, dosa kedua. Yang ada sakit hati nggak terobati. Mendingan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Artinya, sekarang zamannya media sosial. Zamannya media sosial. Apa-apa info yang belum benar kebenarannya nggak tabayun langsung share. Ini dia. Ya. Juga sekarang kan kalau dari hadis Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Lisan ini sekarang pindah kemana? Ke jari-jari tangan. Ya, hadisnya masih itu. Ya, dari lisan ke tangan. Ini luar biasa sekarang media sosial. Sudah belum benar nggak tabayun, itu fitnah, itu hoax, kita sebarkan, disebarkan lagi. Luar biasa, gitu ya.
Gimana sikap kita kalau ada seperti itu? Teliti dulu, telah benar dari informasi. Cari informasi bersama sini. Ini dalam keadaan seperti ini pun kemarin ada hoax yang meninggal di gempa bumi itu. Ada satu pesantren yang ada yang share, kiainya meninggal. Saya cari lagi informasi itu dari Mukimin, kita satu pesantren bahwa itu hoax. Masya Allah, ini masih dalam keadaan masih ada aja. Kiai masuk pesantren meninggal dalam keadaan gempa bumi ini sampai berapa itu? Itu hoaxnya. Belum tentu kebenaran. Kita doakan saja. Para ulama yang ada di Cianjur khususnya karena gempa bumi kemarin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari siapa lagi? Ibu kalau bukan dari mereka. Jadi barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah tutupkan aibnya nanti di akhirat, di dunia dan akhirat. Aib apapun itu, apalagi suami istri, harus dijaga. Istrinya nggak boleh buka aib suami nggak boleh buka aib sedikit istri. Hanya tahu mereka saling berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita, ada saudara tadi yang suka ngutang, ya. Gak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Nambah-nambah dosa buat kita. Nambah-nambah dosa. Jadi walaupun itu ada kebenarannya, tapi baiknya kita tutupin. Kita tutupin dengan cara apapun itu, dengan niat menolong mereka, tapi bukan menutupi kesalahannya. Paling kalau orang yang terdekat dengan kita melakukan kesalahan, ya baiknya kita menempuh jalan-jalan kekeluargaan, ya dengan cara keluarga seperti apa penyelesaiannya. Kalau masih diselesaikan bisa, kalau sedikit-sedikit kalau orang yang punya uang bisa aja berlangsung. Nenek-nenek ngambil singkong langsung tak boleh kena pidana. Lihat apa? Nah itu ya. Jadi Allahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong kepada saudara-saudara. Ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam kesesatan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, dan barang siapa yang salaka ini menempuh untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah berikan kemudahan jalan untuk surga. Jadi kita saat ini ya, salah satunya kita menempuh jalan ilmu ini. Walaupun misalnya cuma seminggu sekali ya, kumpul seperti ini, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu-ilmu ceramah dan sebagainya, yang itu merupakan ilmu agama, maka Allah berikan kemudahan untuknya jalan ke surga. Bukankah kita saat ini hidup di dunia ini mengumpulkan pundi-pundi amal untuk masuk surga? Ini imannya iman kita ya, iman itu, imannya masih rendah. Tidak bisa dimungkiri iman kita. Kita ibadah mengumpulkan pahala pengen masuk surga. Padahal kalau dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api, kalau Allah ridho api itu dingin, ya. Itu kalau kita imannya sudah iman hakul yakin, hanya yang ditempuh adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apapun yang terjadi, masuk manapun kalau dengan ridho Allah Subhanahu wa taala iman. Tapi ya namanya kita imannya kadang naik, kadang kalau lagi naik badannya rajin. Biasanya kalau lagi naik lagi banyak masalah di sini. Lagi banyak masalah, juga kita naik. Dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kita berdoa menangis. Itu biasanya. Tapi kalau saat tidak ada masalah, enjoy saja hidup, sepertinya tidak ada masalah. Padahal kenikmatan juga bisa jadi masalah kalau kita tidak bersyukur. Kelihatannya enjoy padahal perlu ujian hidupnya, diuji dengan kenikmatan. Nah, jadi salah satu jalan menempuh ilmu yang kita lakukan saat ini, hadir di pengajian, hadir di majelis zikir, di majelis ilmu yang di situ diceritakan kebaikan-kebaikan ilmu agama, ilmu syariat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah. Dan barang siapa dari satu kaum berkumpul dan tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yasluna kitab Allah, yang mereka di dalamnya situ membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarrasunahu tadarrus Al-Qur'an, menceritakan ilmu agama. Tadarrus ini maka illa nazalat alaihim as-sakinah wal rahmah wa hafazuhul malaikah wa dzakarallahu bima indah. Empat keuntungan, empat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita berada di dalam masjid seperti ini, dalam majelis ilmu, yang dimana di sana diceritakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Qur'an, kita zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kecuali nazar illa nazar alaihi sakinah, kecuali Allah berikan ketenangan dalam hati. Apakah selama ini kita baca Al-Quran tenang hati kita? Apakah selama ini kita sholat di masjid kita tenang hati kita? Kalau sudah tenang saat kita baca Al-Quran, kalau sudah tenang saat kita sholat di dalam masjid, maka itulah jaminan yang Allah berikan dalam hadis ini. Allah berikan ketenangan hati itu, walaupun di luar sana, ketika di luar sana kita ada masalah, tapi ketika masuk masjid kita zikir, kita baca Al-Quran tenang. Karena orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amal paling utama itu iman kepada Allah, itu tidak pernah merasakan kegelisahan, ketakutan, kekecewaan dalam hatinya, tidak pernah ada rasa khusyuk. Kenapa? Karena dia yakin dia harus sama Allah. Semua yang terjadi sama dirinya itu dikembalikan kepada Allah. Allah yang punya, Allah yang mau. Itu semua sekali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, semua kembali kepada Allah. Kalau masih saat ada kesulitan sedikit, saat ada ketidaktenangan dalam hati, ada masalah, hati kita bisa. Kadar iman kita masih bisa kita hitung. Masih seberapa persen dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa ghasyiyatuhumul rahmah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah ucapkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada orang-orang yang senantiasa berkumpul seperti itu. Wa hafazuhul malaikah, dan dikelilingi malaikat. Kita nggak bisa sekarang melihat malaikat, tapi malaikat ada di sini mengelilingi kita. Untuk apa? Untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang duduk di majelis ini. Wa dzakarahu Allahu fi man indah, yang terakhir
Allah akan menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk, di hadapan para nabi, para malaikat, makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan di dunia ini. Nama kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita rajin-rajin seperti ini, nama kita sudah tercatat, minimal sudah tercatat. Ahli zikir, ahli majelis taklim. Tapi kalau tidak pernah hadir, jangankan tercatat, jangankan disebutkan, dicatat pun enggak. Jadi hadirlah terus di setiap ada majelis ilmu supaya kita tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan disebutkan oleh kita di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya pada hadis ini yang menjadi pokok bahasan adalah membantu dan menolong kaum muslimin seiman dengan kita. Itu adalah sebuah kewajiban untuk kita yang menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada saudara muslim kita. Kalau sudah bisa menunjukkan rasa cinta kepada sesama muslim, maka dikatakan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Apapun yang kita minta, solusi kesulitan yang kita hadapi, Allah lapangkan, Allah mudahkan, memberi jalan. Jadi yakin setiap apa yang terjadi pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan cinta kita kepada saudara-saudara kita, itu menunjukkan dan memberikan cinta kita kepada saudara kita, maka rahmat Allah akan dimunculkan kepada kita semua. Jamaah Masjidul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah daripada kajian kita terkait fenomena yang terjadi pada saat ini. Maka saya ketuk hati Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, wabil khusus kita sesama muslim, baik siapapun itu dari semua lapisan, marilah kita ulurkan tangan dengan membantu saudara-saudara kita, berapapun apapun yang bisa bermanfaat, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di sana, dengan doa kita, dengan cara kita ke lokasi sana memberikan bantuan dan lain sebagainya. Insya Allah itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan amal jariah kita semasa hidup di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan apapun kalau sekarang kan modelnya media sosial ya. Dan kita juga terkadang perlu dokumentasi. Betul kan? Kalau kita dari perusahaan yang mewakili perusahaan itu untuk memberikan bantuan ke sekolah lokasi gempa atau bencana alam itu, dimintain apa? Dokumentasi. Habis difoto, kita share, kita pasang status. Boleh kan? Boleh. Tapi berbahaya. Niatnya apa? Bukan niat untuk menyembuhkan diri bahwa saya sudah membantu. Tapi dengan itu, dengan kita pasang status, dengan kita share kepada saudara-saudara yang lain, supaya tetap hati mereka juga ingin membantu. Niatkan diri saya. Kalau sudah niatkan itu, akhirnya teman kita terbentuk perhatian. Saya juga pengen ikutan dah. Akhirnya dia ikut. Kira-kira kita dapat apa pahalanya? Dapat. Ya, yang mereka berikan kita pun dapat pahalanya. Yang penting itu, jangan salah, jangan belok di niat. Niat tetap kita ikhlas memberikan bantuan untuk mereka bebannya. Kalaupun kita perlu dokumentasikan dengan niat, mudah-mudahan orang yang melihat status saya ini tertutup hatinya untuk datang ke lokasi membantu, atau setidaknya mereka juga menggalang dana untuk membantu.
Jamaah Masjidul Hidayah, bisa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini dalam kajian hadis Al-Qa'id nomor 36. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW ini bisa membuka hati kita semua, sehingga ringan tangan kita untuk membantu dan menolong sesama muslim siapapun itu, baik yang terkena gempa ataupun di daerah kita masing-masing, saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Marilah kita gerakkan hati kita, gunakan hati kita untuk membantu mereka. Insya Allah apa yang kita lakukan bermanfaat, berfaedah, dan tentunya membawa pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah catat sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, kesolehan, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap yang kita lakukan kebaikan itu, maka akan kembali kebaikannya kepada kita. Jangan jauh-jauh. Bapak, kalau kita lagi berkendaraan, ada orang yang menyeberang atau ada motor yang lewat, kalau kita berikan dia, nanti di satu saat jalan yang lain, saat kita mau nyebrang, orang berhenti memberikan jalan. Itu sudah saya buktikan. Tapi kalau kita ada orang yang melewat motor, mobil, kita terobos saja. Ntar kalau kita di satu saat di jalan yang lain mau belok, kita terobos orang. Kalau nggak percaya buktikan. Itu hal yang kecil ya, yang biasa kita lakukan kendaraan motor atau mobil atau sepeda. Baik jamaah rahimahullah, yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan hadis ini bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa melakukan kebaikan, menolong dan membantu sesama saudara-saudara kita. Khusus untuk saudara-saudara saat ini terkena dampak gempa bumi di Cianjur, kita doakan semua yang ada di Cianjur yang terkena dampak gempa bumi kemarin, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang mereka alami saat ini, mudah-mudahan senantiasa mengembalikan dan husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan husnul khatimah menjadi syuhada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.